Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda mungkin punya pertanyaan menarik nih. Kenapa ya Banten yang jelas-jelas di Pulau Jawa kok rasanya tidak punya tradisi topeng panji klasik sekuat katakanlah Cirebon atau Malang gitu? Padahal kan panji itu ikon budaya Jawa banget ya. Iya, pertanyaan bagus itu. Nah, untuk menjawab ini, kita akan coba gali beberapa sumber yang Anda bagikan ya. Ada catatan historiografi kolonial Belanda tentang Banten, terus ada juga info soal kesenian lokal di sana. Misi kita kali ini, mengungkap jalur kultural unik Banten ini. Mari kita bongkar ini sama-sama. Oke, sip. Jadi soal perspektif kolonial itu ya, walau seringkali kita tahu lah ya, ada bias Pax Companica itu loh, ideologi Belanda yang membenarkan kehadiran mereka demi perdamaian, tapi secara nggak sengaja catatan mereka itu justru nunjukin betapa Banten itu agak beda gitu. Oh gitu. Contohnya gimana tuh? Misalnya, ada catatan dari B.C. Robbie Devender A, itu tahun 1881. Dia sampai nyebut Banten itu salah satu daerah paling terbelakang, Achterlichsten Residences katanya. Wah, keras juga ya. Iya, itu karena tata kelola kesultanan, ya setidaknya menurut kacamata mereka waktu itu. Nah, ini kan soalnya memperkuat citra Banten yang agak terpisah dari pusat budaya Jawa lain, tempat biasanya epos Panji itu berkembang pesat. Oke. Tapi, ini kan bukan berarti Banten nggak punya seni topeng sama sekali kan? Pasti ada dong. Oh, tentu ada. Justru di sini menariknya. Nah, apa itu? Ada namanya kesenian topeng masyarakat kesepuhan Guraduk, itu di Lebak. Topeng Guradok. Beda ya sama Panji Cirebon. Betul, beda banget. Kalau topeng Panji Cirebon kan terkenal dengan pancawandanya ya, 5 karakter Panji itu. Nah, kalau topeng Guradok ini fokusnya lebih ke 2 hal. Cerita babat. Babat? Itu kayak sejarah lokal gitu? Ya, kisah sejarah lokal sama kepercayaan masyarakat Guradok situ. Dan yang kedua, cerita roman, tentang kehidupan sehari-hari aja. Oh, jadi lebih membumi ya ceritanya? Bisa dibilang gitu. Jadi narasinya itu sangat berakar pada konteks lokal Banten, bukan ngambil epik Panji dari Jawa Timur. Menarik. Lalu, apa ya kira-kira yang bikin beda banget gini? Kenapa Panji nggak jadi pusat cerita di Banten? Kok bisa gitu? Nah, ini kalau kita lihat dari sumber-sumber itu, ada beberapa faktor kunci sebetulnya. Pertama, ya sejarah Banten itu sendiri. Oke. Dari awal kesultanannya, Banten itu kayak punya jalurnya sendiri gitu, cukup independen secara kultural. Dia kan pusat maritim yang rame banget ya. Iya, pelabuhan besar kan dulu. Betul. Makanya pengaruh Islam dari Arab, Persia, sama pengaruh Tiongkok lewat perdagangan itu kerasa lebih kental. Beda mungkin sama di Jawa Tengah atau Timur yang sinkretisme kejawen Hindu-Buddha Jawanya lebih dominan. Jadi keseniannya juga ngikutin corak itu ya, yang Islamis. Iya, cenderung ke sana. Kesenian yang berkembang pesat itu ya yang napasnya Islam atau bahkan yang semangatnya perlawanan. Contohnya kayak zikir saman Banten atau rudat. Nah, soal semangat perlawanan ini kan kuat banget ya di Banten. Terutama ngelawan kolonialisme. Itu gimana pengaruhnya ke seni? Oh, kuat sekali. Tepat. Misalnya kita lihat di masa Sultan Ageng Tirtayasa, abad ke-17 itu kan, pas lagi gencar-gencarnya melawan VOC. Iya ya, yang perang besar itu. Nah, kesenian kayak debus itu, menurut catatan malah difungsikan secara eksplisit loh. Buat apa? Buat bangkitin semangat juang prajurit. Wow, jadi alat perjuangan ya? Betul. Nah, dalam konteks sosial politik yang kayak gitu, yang lagi panas-panasnya, narasi Panji yang mungkin lebih filosofis atau mistis atau buat refleksi kalangan istana Jawa gitu, ya jadi terasa kurang relevan mungkin ya. Kurang dendang gitu ya? Iya, dibanding seni yang bisa langsung bakar semangat perlawanan atau neguhin nilai agama saat itu. Oke. Jadi masuk akal kenapa Panji nggak jadi lakon utama. Tapi, ini bagian yang paling menarik menurut saya dari sumber Anda. Meskipun nggak dipentaskan secara klasik, ide tentang Panji itu katanya nggak sepenuhnya hilang di Banten. Gimana tuh maksudnya? Nah, persis. Ini dia poin kuncinya. Jadi, arketipenya, pola dasarnya, topeng Panji yang putih, polos, bijaksana itu, sama lawannya topeng Kelana yang merah, beringas, sombong. Yang kontras itu ya? Iya, yang kontras itu. Ternyata, itu masih dikenal. Bahkan, digunakan dalam diskusi filosofis di Banten zaman sekarang. Oh ya, buat apa?
Para budayawan di sana, ya seperti yang tersirat dari sumber Anda, itu pakai dualitas Panji Kelana ini buat ngajarin kebijaksanaan. Semacam pengingat gitu, biar orang nggak lihat dunia cuma hitam putih aja. Wah, jadi transformasinya jauh ya? Iya, jadi sosok Panji di Banten itu bertransformasi. Dari tadinya mungkin karakter utama dalam cerita pertunjukan di tempat lain, di Banten dia jadi lebih ke simbol moralitas dalam pemikiran modern. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, buat Anda yang dengerin, Banten ini kalau kita lihat dari catatan kolonial yang ya mungkin ada biasnya, tapi juga dari ekspresi seninya sendiri kayak topeng guradok itu tadi, jelas banget nunjukin identitas kultural yang kuat dan mandiri ya. Betul sekali, kuat mandiri. Fokusnya ke islamisasi, terus sejarah lokal lewat babat, sama semangat perlawanan yang kental itu bikin narasi topeng Panji klasik jadi nggak dominan di sana. Beda sama wilayah Jawa lainnya. Iya, beda jalurnya. Tapi yang mengejutkan justru konsep Panjinya itu nggak hilang ya. Malah berubah fungsi jadi simbol filosofis. Tepat, dan mungkin ini sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Gimana ya pemahaman tentang perbedaan kultural yang spesifik di Banten ini mungkin bisa menantang asumsi kita selama ini tentang apa sih budaya Jawa itu secara keseluruhan? Maksudnya? Iya, apakah budaya Jawa itu benar-benar satu entitas tunggal yang seragam? Atau jangan-jangan lebih pas kalau kita lihat sebagai semacam mosaik tradisi yang kaya, beragam, punya kemandirian masing-masing, dan bahkan kadang punya jalannya sendiri-sendiri dalam sejarah. Itu mungkin yang menarik buat dipikirkan lebih lanjut.